Politik. Satu kata yang bisa membuat orang berdebat, bermusuhan, bahkan memutus silaturahmi. Sebagian orang membencinya, sebagian lain memujanya. Tapi anehnya, tak satu pun dari kita benar-benar bisa lepas dari politik. Saat harga beras naik, itu politik. Saat listrik padam, itu politik. Saat hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, itu juga politik. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita suka politik atau tidak, tetapi apakah kita memahami permainan yang sedang berlangsung di sekitar kita, atau justru menjadi pion tanpa sadar. Banyak orang mengira politik hanya soal partai, pemilu, dan kursi kekuasaan, padahal pada dasarnya, politik adalah cara kekuasaan diatur, dijalankan, dan dipertahankan. Siapa yang membuat aturan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Di titik inilah politik berubah dari sistem menjadi arena perebutan kepentingan. Ketika nilai moral ditinggalkan, kekuasaan tidak lagi menjadi alat pengabdian, melainkan alat penguasaan. Kekuasaan sendiri sebenarnya netral. Image tidak baik dan tidak jahat. Yang membuatnya berbahaya adalah manusia yang memegangnya. Sejarah berkali-kali membuktikan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung disalahgunakan. Banyak pemimpin memulai langkahnya dengan niat baik, tetapi perlahan kekuasaan menggeser orientasi. Dari melayani rakyat menjadi mempertahankan jabatan. Dari mendengar kritik menjadi mencurigai perbedaan. Saat itu terjadi, kritik dianggap ancaman bukan pengingat. Dalam sistem demokrasi, rakyat sering disebut sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam praktiknya, rakyat lebih sering hanya dibutuhkan saat pemilihan. Janji disebar, harapan dibangun, baliho dipasang di setiap sudut jalan. Setelah suara dihitung dan kursi kekuasaan diamankan, rakyat kembali menjadi penonton. Inilah ironi politik modern. Rakyat adalah sumber legitimasi, tetapi jarang menjadi prioritas. Ketika suara rakyat hanya bernilai 5 tahunan, demokrasi berubah menjadi ritual formal tanpa substansi. Di era digital, politik tidak lagi hanya berlangsung di ruang parlemen atau gedung kekuasaan. Politik kini bertarung di layar ponsel, di media sosial, dan di ruang komentar. Opini dibentuk oleh algoritma. Kebenaran dikalahkan oleh viralitas. Fakta sering kalah cepat dari sensasi. Kita tidak lagi bertanya apakah suatu informasi itu benar, melainkan apakah informasi itu sesuai dengan keyakinan kita. Kebohongan yang diulang-ulang, lambat laun terdengar seperti kebenaran. Disinilah politik menjadi semakin berbahaya, karena manipulasi tidak lagi terasa kasar, melainkan halus dan sistematis. Negara yang sehat bukanlah negara tanpa kritik. Justru negara yang menutup telinga terhadap kritik adalah negara yang sedang sakit. Mengkritik bukan berarti membenci negara. Berbeda pendapat bukan berarti menjadi musuh. Demokrasi tidak mati saat pemilu ditiadakan, tetapi saat rakyat takut berbicara dan memilih diam demi rasa aman semu. Ketika suara dibungkam, kekuasaan tumbuh tanpa koreksi.